Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini dan jangan lupa like, share, subscribe, kemudian nonton sampai habis teman-teman sekalian. Maka teman-teman sekalian, masih sekitar tentang perselisihan para sahabat ketika Nabi SAW meninggalkan para sahabat pada saat itu. Maka teman-teman sekalian, di kisah sebelumnya kita telah menceritakan bagaimana petunjuk-petunjuk Nabi SAW ketika ada perselisihan. Kali ini masih seputar itu teman-teman sekalian, petunjuk Nabi SAW ketika umat Islam telah berselisih pada zaman sahabat. Maka teman-teman sekalian, suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Hudzaifah tentang untuk diceritakan bagaimana keadaan ketika umat Islam, umat Nabi SAW pada saat itu berselisih. Maka dia teringat daripada sabda Nabi SAW bahwasanya ketika datang perselisihan, terjadi perselisihan antara umat Islam, maka lihatlah di dalam satu kelompok itu. Apabila umat Islam terpecah beberapa kelompok, maka lihatlah kelompok yang ada Ammar bin Yasir. Ketika Ammar bin Yasir ada di dalamnya, maka ikutilah kelompok itu. Karena sesungguhnya Ammar bin Yasir, kata beliau, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, Nabi SAW telah mengatakan bahwasanya Ammar bin Yasir ini akan menjadi tolak ukur kebaikan perselisihan pada saat itu. Maka Nabi pun tahu bahwasanya Ammar bin Yasir ini akan dituduh, akan dimusuhi orang-orang yang membenci pada saat itu. Yang namanya juga manusia teman-teman sekalian, tidak semua pro kepada seseorang. Pasti ada yang teman-teman yang membenci. Termasuklah pada saat ini Yasir ketika memihak kepada Ali radhiyallahu anhu, tentu teman-teman sekalian banyak yang membenci Ali, termasuk musuh-musuh daripada Ammar bin Yasir. Maka sebagian daripada musuh-musuh daripada Ammar bin Yasir ini banyak yang menuduh. Namun tuduhan-tuduhan itu Nabi SAW telah membersihkan daripada tuduhan-tuduhan yang akan datang daripada Ammar bin Yasir. Maka terjadi perselisihan, betul, terjadi tuduhan-tuduhan kepada Ammar bin Yasir. Termasuk salah satu tuduhannya bahwasanya Ammar bin Yasir ini akan orang yang tersesat. Maka Nabi SAW telah bersabda, telah menyampaikan bahwasanya Ammar bin Yasir ini bukan orang yang sesat. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwasanya Ammar bin Yasir ini orang yang sesat, maka pastikan orang itu berdusta. Orang itu berdusta teman-teman sekalian. Maka teman-teman sekalian, selanjutnya akan datang teman-teman sekalian bahwasanya Ammar bin Yasir ini melenceng daripada tauhidnya, melenceng daripada akidahnya. Maka Nabi SAW jauh-jauh hari telah membersihkan bahwasanya Ammar bin Yasir ini adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian, kata Nabi SAW, kurang lebihnya diajak kepada Ammar bin Yasir, maka ikutilah, karena dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keturunan ketiga teman-teman sekalian, bahwasanya musuh-musuh daripada Ammar bin Yasir ini, dan Nabi SAW katakan bahwasanya Ammar bin Yasir ini akan mati di tangan musuh-musuhnya teman-teman sekalian, akan dibunuh. Dan betul, ketika daripada Ammar bin Yasir berumur 94 tahun, maka betul dia dibunuh oleh musuh-musuhnya teman-teman sekalian. Maka minuman terakhir pada saat itu, kata Nabi SAW, jauh hari sebelum dikatakan bahwasanya Ammar bin Yasir akan minum minuman terakhir adalah susu. Maka di akhir-akhir kesyahidannya teman-teman, ketika dia merasa haus, maka dia minta air. Maka orang yang mengambil air ini mungkin tidak mendapatkan air putih, hanya mendapatkan susu. Ketika diberi susu, maka dia katakan benar sabda Rasulullah SAW bahwasanya minuman terakhir saya di dunia adalah susu teman-teman. Maka begitulah teman-teman sekalian kemuliaan daripada Ammar bin Yasir ini di sisi Nabi SAW. Maka sabda Nabi SAW, barang siapa yang membenci Ammar bin Yasir, maka dia telah membenci daripada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyayangi Ammar bin Yasir, maka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini bermanfaat teman-teman sekalian, menambah daripada wawasan sejarah kita dalam Islam. Barakallahu fikum.